Angin dari laut selatan bertiup tajam malam itu, membawa aroma asin dan dingin yang menyusup ke bilik-bilik kayu di pesisir desa di Wonosari. Langit gelap tanpa bintang. Ombak memukul karang seperti dentuman genderang maut. Di dalam gubuk kecil dekat pantai, Bagas terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpinya selalu sama selama 3 malam berturut-turut. Ia terombang-ambing di tengah laut, terapung di atas geladak kapal yang telah separuh hancur. Tubuh-tubuh mengambang di sekelilingnya, terlihat tangan-tangan berwarna pucat yang melambai seolah meminta pertolongan. Tapi tidak ada suara. Hanya terdengar deru angin dan gelegar air yang menghantam geladak kapal. Di kejauhan, terlihat ada sosok tinggi mengenakan mantel panjang. Ia berdiri membelakanginya. Wajahnya tak terlihat, tapi Bagas tahu, sosok itu sedang menunggu dirinya. Ia mengusap wajahnya, mencoba melupakan mimpi itu. Tapi bisikan dari laut terasa nyata. Terlalu nyata. Namanya Pak Johan. Ia adalah seorang agen perekrut kerja. Dalam seminggu ini, ia telah mengelilingi desa-desa pesisir. Ia membawa brosur berisi foto-foto kapal besar, orang-orang berseragam pelaut, dan angka-angka gaji dalam dolar yang bisa membuat para orang tua meneteskan air mata haru dan anak muda bermimpi tentang kota dan gaji yang besar. Bagas, pemuda berusia 23 tahun, menjadi sasaran empuk berikutnya. Aku bisa dapat gaji berapa, Pak? Tanya Bagas ragu saat mereka duduk di warung kopi. Pak Johan menyalakan rokoknya, lalu menyodorkan selembar formulir. Gajinya sekitar $1.200 sebulan. Makan dan tidur gratis. Ini kapal penangkap ikan modern. Kamu bisa keliling dunia, Mas. Bagas menunduk. Di dompetnya, hanya ada 2 lembar uang lusuh. Ibunya sakit-sakitan. Sedangkan ayahnya sudah tiada. Ayahnya tenggelam di laut saat ia masih SMP. Adiknya yang bungsu belum bayar SPP selama 2 bulan. Ia pernah kerja di pelabuhan, mengangkat karung dan pekerjaan kasar lainnya. Tapi sejak dermaga itu tutup, penghasilannya mengering. Kalau kamu mau berangkat bulan depan, saya kasih kamu uang muka 5 juta. Setelah itu tinggal tunggu kapal datang dan kamu langsung berlayar. Bagas menatap laut di kejauhan. Ombaknya masih bergemuruh. Tapi ada sesuatu yang memanggil dari balik gelombang. Bukan sekadar gaji. Bukan sekadar harapan. Seolah lautan itu menunggu dia. Malamnya, ia bicara pada ibunya. Bu, aku diterima kerja di kapal. Gajinya $. Nanti kita bisa memperbaiki rumah, adik juga bisa sekolah lagi. Ibu Bagas menunduk lama. Tangannya gemetar saat meraih cangkir teh. Laut itu bukan sahabat, Nak. Cukup ayahmu aja yang jadi korban kerasnya lautan. Tapi kita butuh uang, Bu. Ini satu-satunya jalan buat kita. Ibu Bagas tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah laut yang menghitam seperti tumpahan tinta. Di antara desir angin malam, Bagas seperti mendengar suara bisikan. Sebuah kata yang samar tapi menusuk dada. Datanglah. 3 hari kemudian, Bagas resmi menandatangani kontrak kerja. Ia menerima uang muka sebesar 5 juta rupiah. Pak Johan menjelaskan bahwa ia akan naik kapal bernama Ocean Brave, sebuah kapal asing yang beroperasi di perairan internasional. Mereka menangkap tuna, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya. Ini bukan kapal kecil. Di sini ada fasilitas Wi-Fi, ruang tidur berkapasitas 2 orang, dan dilengkapi peralatan navigasi canggih. Tetapi ketika Bagas bertanya soal asuransi atau surat kerja resmi, Pak Johan mengalihkan pembicaraan. Tenang, udah ada yang ngurus itu. Tugas kamu cuma datang, naik kapal dan mulai kerja. Seminggu sebelum keberangkatan, Bagas kembali mengalami mimpi. Kali ini lebih buruk. Ia berada di laut yang gelap dan dingin. Di sekelilingnya, terdapat mayat-mayat terapung. Wajah mereka pucat dan mengerikan. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak punya mata. Satu di antaranya tersenyum padanya. Tangan-tangan mereka berusaha untuk meraih tubuhnya, menariknya turun. Ia berteriak, tapi suaranya terperangkap dalam air asin. Saat ia bangun, lehernya terasa seperti dicekik. Bibirnya terasa asin. Dan suara dari laut masih terdengar seperti berkata, "Satu lagi." Hari keberangkatan pun tiba. Bagas hanya membawa sebuah tas kecil berisi baju ganti dan foto keluarga. Di pelabuhan kecil tempat ia akan dijemput, ia bertemu dengan 8 pemuda lain dari desa yang berbeda. Semuanya masih muda. Semuanya diam.
Semua pemuda itu tampak seperti orang yang akan meninggalkan tanah kelahiran dengan perasaan setengah hati. Sebuah truk datang. Mereka diangkut ke pelabuhan industri di luar kota. Di sana terdapat sebuah kapal besar telah menunggu, namun kapalnya tidak terlihat seperti yang digambarkan di brosur. Kapal itu terlihat tua dengan catnya sudah terkelupas, dan namanya nyaris tak terbaca, Ocean Brave. Bagas menatapnya lama. Dada kirinya terasa sesak dan udara di sekitarnya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat bayangan sesosok laki-laki mengenakan mantel panjang berdiri di buritan kapal. Ia mengucek matanya tetapi sosok itu menghilang. Naik, kalian di sini kerja, bukan liburan. Teriak seorang pria berbadan besar. Bagas cepat-cepat melangkah menaiki tangga kapal. Laut di bawahnya bergelombang, seolah tertawa pelan. Selamat datang di tempat yang tak semua orang bisa pulang. Besi tangga kapal berderit saat Bagas menapakinya. Terdengar suara mendesis mesin dari dalam kapal bercampur dengan desir angin laut dan teriakan burung camar. Tapi ada suara lain yang tak bisa dijelaskan. Lirih, jauh, seperti seseorang sedang bernyanyi dengan nada sumbang di dalam perut kapal. Begitu kakinya menjejak geladak, dunia seolah berubah. Udara terasa lebih berat, bau amis ikan menyengat sampai menusuk tenggorokan, dan dek kapal dipenuhi dengan noda tua berwarna merah kehitaman, yang tak hilang meski hujan mengguyur. Ocean Brave adalah sebuah kapal nelayan berbendera asing. Kapal itu berdiri seperti bangkai raksasa yang belum mau mati. Baru pertama kali melaut ya? Terdengar suara menyapa dari sisi kanan. Bagas menoleh. Seorang pria berusia sekitar 30-an berdiri sambil menyulut rokok. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan ada bekas luka jahitan di pelipis kirinya. Gua Arif, senior di sini. Kalau mau bertahan, nurut apa kata gue? Ujarnya sambil menjabat tangan Bagas dan Bagas mengangguk ragu. Nama saya Bagas. Kontrak berapa lama lu? 3 bulan, katanya. Arif hanya tertawa pendek. Beberapa menit kemudian, Bagas dikenalkan dengan kru lainnya. Ada Yono, pria kurus yang jarang bicara dan hanya menjawab dengan anggukan. Lalu, ada seorang ABK asing yang posturnya kecil, kulitnya coklat terang, dan tatapannya kosong. Namanya dipanggil Tuan, tapi tak ada yang tahu nama aslinya. Dia dari Vietnam. Udah 2 kali hampir jatuh ke laut karena kesurupan. Kesurupan? Arif menunjuk dahi Tuan yang penuh coretan tinta hitam. Seperti tulisan aksara kuno. Katanya dia melihat sesuatu di freezer kapal. Setelah itu dia mulai berubah. Kadang ketika malam tiba, dia duduk sendirian di dek, sambil ngomong sendiri. Bagas pun menelan ludah. Kapal mulai bergerak ke arah perairan dalam. Suara mesin tua menggelegar seperti raungan binatang yang terluka. Di ruang mesin, Bagas melihat seorang pria tua menjaga tuas kendali sambil terus membaca doa dalam bahasa asing. Wajahnya penuh luka bakar. Dulu dia kena ledakan minyak, tapi tetap kerja. Dia bilang kalau dia berhenti, dia bakal ditelan laut. Bagas terlihat semakin gelisah. Di tengah geladak, Bagas melihat ke arah alat penarik jaring. Besinya telah berkarat, rantainya usang, dan ada bercak darah kering di sekitarnya. Ketika ia bertanya ke bos kecil, pria itu hanya menjawab. Jangan banyak tanya. Udah, kerja aja sana. Hari pertama kerja pun dimulai. Menarik jaring, membuang ikan busuk, dan memisahkan ikan yang masih hidup, mencuci dek, membersihkan palka. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Mereka hanya makan 2 kali sehari dengan nasi dingin, ikan asin, dan air keruh. Tidak ada tempat untuk mencuci, tidak ada alat keselamatan. Kamar tidur? Hanya ada sebuah ruangan sempit dengan kasur tipis yang basah dan dinding yang berjamur. 8 orang tidur menumpuk seperti sarden dalam kaleng. Malam pertama, Bagas tidak bisa tidur. Lantai kapal berderit dan ada suara seperti rantai diseret di koridor. Seseorang, atau sesuatu, mengetuk dinding dari sisi luar, padahal kapal tengah mengapung di perairan dalam, jauh dari pelabuhan manapun. Tiba-tiba, Tuan si awak Vietnam, duduk tegak. Matanya putih semua. Ia menatap langit-langit dan berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Mereka tidak tidur, akan tetapi mereka tenggelam. Dan kalian semua akan bergabung. Arif langsung menindih tubuh si Tuan dan membacakan doa. Suasana menjadi kacau. Bagas hanya bisa mematung, tubuhnya menggigil seperti demam. Setelah beberapa menit, Tuan terdiam,
tergeletak seperti boneka rusak. Napasnya kasar. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ini adalah malam ke-17 sejak kutukan itu datang. Arif bergumam. Keesokan harinya, Bagas mulai menyadari ada lebih banyak hal yang janggal. Di dapur, ada lemari pendingin yang tidak pernah dibuka. Katanya, itu milik kapten. Tapi ketika Bagas lewat, ia mencium bau daging busuk yang menyelinap keluar. Beberapa ABK lama menyuruh Bagas untuk tidak menyentuh dinding itu yang terkelupas membentuk pola seperti wajah orang menjerit. Kalau kau menyentuhnya, kau akan bermimpi tentang dia. Kata Yono, yang akhirnya bicara untuk pertama kalinya. Dia siapa? Yono hanya menunjuk ke laut. Yang menunggu di bawah sana. Pada hari ketiga, Bagas akhirnya bertemu dengan sang kapten. Seorang pria botak, bertubuh besar, dengan mata biru pucat yang nampak tak berkedip. Ia berbicara campur dalam bahasa asing dan Indonesia secara terpatah-patah. Kerja bagus, tidak perlu tanya-tanya. Kalau tidak, kamu akan hilang di laut. Bagas terdiam namun ia tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa dan juga bukan kapal biasa. Di sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, Bagas berdiri di buritan. Angin laut mengibas rambutnya. Di tengah cakrawala, ia seperti melihat bayangan kapal lain. Tapi ketika ia menunjukkannya ke Arif, kapal itu telah menghilang. Kau mulai melihatnya juga ya? Melihat apa? Ocean Brave ada kembaran di dimensi lain. Dan tiap malam, beberapa dari kita akan berpindah ke sana. Tempat itu tak punya cahaya, hanya kegelapan dan jeritan. Bagas menelan ludah dan dadanya terasa sempit. Malam itu, suara rantai terdengar lebih jelas. Tuan kembali kesurupan. Tapi kali ini, ia merangkak di lantai, mencakar kayu sambil menangis darah. Ia mengulang-ulang satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Tolong kami, tubuh kami dikunci di peti es. Bagas ingin keluar. Tapi pintunya dikunci dari luar. Tidak ada sinyal dan pelampung. Ia kini sadar bahwa ia telah naik ke kapal hantu. Pada hari kelima di atas Ocean Brave, waktu tak lagi terasa seperti jam atau hari. Bagi Bagas dan kru lainnya, hidup berubah menjadi satu aliran panjang penderitaan. Tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya ada kerja, teriakan, dan rasa perih. Jam kerja dimulai saat matahari belum terbit dan baru selesai jauh setelah malam turun. 20 jam kerja setiap hari. Tidur hanya 2-3 jam di antara gelombang yang mengguncang dan suara mesin yang meraung seperti raksasa marah. Seorang mandor kapal dengan bertubuh pendek dengan cambuk kecil di pinggangnya membangunkan semua orang dengan cara membentak-bentak. Bagas terhuyung dari lantai ruang tidur yang sempit. Keringat dan bau keringat bercampur amis ikan memenuhi udara. 10 orang tidur bertumpuk dalam satu ruang sempit tanpa ventilasi. Dindingnya mengembun, kasur tipis basah, dan ada tikus mondar-mandir di bawah tempat tidur. Yono muntah pagi itu. Bau ikan rebus semalam yang sudah membusuk membuat perutnya mual. Tapi mandor tidak peduli. Ia mencambuk Yono, membuatnya terjatuh. Bagas membantu Yono berdiri. Tapi ia tahu, besok bisa giliran siapa saja. Di atas dek, para ABK dipaksa mengangkat jaring penuh hasil tangkapan laut. Tangkapan berupa ikan, cumi, bahkan ular laut, semuanya dipilah di bawah panas mentari. Tangan mereka melepuh karena tali kasar dan pisau tumpul. Tidak ada sarung tangan. Tidak ada alat pelindung. Bagas melihat ke arah seorang ABK Filipina yang memotong kakinya karena tersangkut tali jaring membuat darah mengucur deras. Akan tetapi kapten hanya menyuruh yang lain terus kerja. Pria itu akhirnya pingsan. Ia dibaringkan di bawah terpal. Tidak ada perban. Tidak ada dokter. Tidak ada pertolongan apapun di sana. Pada malam hari, suara tangisan terdengar dari ruang tidur. Kadang Tuan menangis seperti anak kecil. Kadang Arif hanya duduk diam memandangi langit-langit. Bagas pernah bertanya. Kenapa kamu tetap di sini, Rif? Arif tersenyum getir dan berkata. Karena aku tidak punya pilihan, dan mereka tidak akan membiarkanku pulang. Suatu malam, saat semua orang tidur terlelap, Arif membisikkan cerita yang membuat darah Bagas membeku. Dulu, sebelum kamu datang ada 2 ABK baru, namanya Gani dan Miko.
Mereka orang Jawa juga. Mereka sempat nekat kabur. Terus bagaimana? Mereka membuat rakit dari pelampung bekas dan tong minyak. Malam-malam ketika mereka terjun ke laut. Tapi pagi harinya, kapten menemukan satu sandal mereka di tangga buritan. Arif menatap mata Bagas lekat-lekat dan berkata, Semenjak hari itu, tiap malam jam 3, suara mereka terdengar dari bawah kapal, seperti suara minta tolong. Bagas mulai memperhatikan bahwa tidak ada pelampung sama sekali di kapal. Semua jaket keselamatan dikunci dalam gudang yang selalu dikawal. Tidak ada alat komunikasi. Handphone mereka disita saat awal naik kapal. Dokumen, paspor, visa, semua ditahan oleh agen di pelabuhan awal. Mereka tidak legal. Mereka tidak punya negara. Mereka tidak ada di sistem manapun. Bahkan jika mereka mati di laut, dunia tidak akan pernah tahu. Kapten semakin kejam dari hari ke hari. Siapa saja yang salah menimbang ikan, dilempar ke laut dan ditarik lagi dalam kondisi nyaris mati. Yang berani melawan, dipukul dengan gagang alat pancing baja. Tubuh ABK penuh luka sudah menjadi pemandangan biasa. Mandor pernah memaksa seorang ABK untuk menjilati darah dari palka karena dianggap menjatuhkan hasil tangkapan. Semua orang hanya menunduk. Tidak ada yang berani menatap. Dalam kondisi seperti itu, Bagas mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya terbaring di palka, tubuhnya membeku, wajahnya telah membusuk. Dalam mimpinya, ia melihat Arif berdiri di atasnya sambil menangis. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika ia mendengar suara-suara di dalam mimpi. Kamu adalah yang berikutnya. Kamu adalah yang berikutnya. Bagas mulai berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Tidak ada arah. Lautan membentang luas tanpa batas. Tidak ada daratan selama berminggu-minggu. Tidak ada sinyal. Dan yang paling membuatnya ngeri, kapal ini seperti dikutuk untuk terus-menerus berlayar, tanpa pernah kembali. Pada suatu sore, saat matahari menggantung rendah dan langit berubah menjadi merah darah, Bagas bertanya ke Arif. Rif, menurutmu apakah kita bisa selamat? Arif tidak langsung menjawab. Ia membuka kemejanya dan memperlihatkan bekas luka di dadanya, luka seperti cakaran besar. Malam berikutnya, Bagas melihat sesuatu, sosok tinggi besar berjalan di lorong kapal. Kakinya tak menyentuh lantai. Ia seperti bayangan tebal, tapi sosok itu memiliki mata merah kecil yang berkilat. Ketika Bagas mencoba memanggil Arif, sosok itu langsung menghilang. Tapi suara desahan tetap terdengar sampai pagi. Ocean Brave bukanlah sebuah kapal. Ia adalah penjara terapung, penuh derita dan hantu. Dan kini Bagas mulai menyadari. Bukan semua orang di kapal itu masih hidup. Gelombang sedang tinggi pagi itu. Langit mendung dan angin bertiup kencang, mengguncang Ocean Brave seperti kaleng kosong di tengah badai. Bagas dan para ABK lain sedang menarik jaring dari laut, wajah mereka tertutup peluh dan garam laut, tubuh mereka kaku menahan dinginnya angin laut. Di antara suara mesin, jeritan camar, dan ombak yang menghantam keras, terdengar satu suara lain, jeritan manusia. Semua menoleh, namun sudah terlambat. Seorang ABK muda asal Myanmar, yang biasa dipanggil Tin Aung, tergelincir dari sisi kapal. Tubuhnya terbanting ke palka, lalu menggelinding dan terjatuh ke laut. Ia menggapai-gapai, mulutnya mengeluarkan buih asin. Bagas spontan ingin berlari mengambil pelampung, tapi ia dihentikan oleh tangan kasar sang mandor. Semua orang terdiam. Beberapa menunduk. Yang lain hanya menatap laut dengan mata kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Tin Aung tenggelam perlahan, suaranya makin lama makin pelan, lalu hilang. Tak ada pelampung, tak ada upaya penyelamatan. Kapal tak akan pernah berhenti. Mesin terus meraung. Tin Aung menghilang seperti ia tak pernah berada di kapal itu sebelumnya. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Guncangan kapal terasa semakin kuat. Di ruang tidur, Yono terbatuk-batuk keras. Suhu begitu lembab menyebabkan bau amis bercampur menjadi racun bagi tubuh. Namun bukan itu yang membuat Bagas takut. Ia mendengar suara. Dari arah palka, tempat jaring-jaring, alat tangkap, dan tong-tong ikan disimpan, terdengar bunyi langkah pelan, lalu gemeretak seperti sesuatu diseret. Ia bangkit perlahan, mencoba untuk mencari asal suara. Lorong kapal terlihat gelap.
Hanya ada lampu-lampu redup yang berkedip tak stabil. Ketika ia mendekati Palka, udara terasa lebih dingin, dan bau amis berubah menjadi busuk seperti bangkai lama. Bagas membeku mendengar suara minta tolong. Itu suara manusia. Suaranya dengan nada lirih, seperti datang dari dalam Palka. Ia membuka sedikit pintu logam dan mengintip ke bawah. Matanya terbelalak kaget dan Bagas melihat dari sudut tergelap, tampak sesosok tubuh berdiri miring. Tubuhnya basah kuyup dan pakaiannya robek. Air laut menetes-netes dari ujung jari dan rambutnya yang panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Namun satu hal yang tak bisa Bagas lupakan adalah mata itu. Kosong dan tidak berkedip. Menatap langsung ke arah Bagas. Bagas terpental mundur, ia menutup pintu dengan sekuat tenaga dan berlari kembali ke ruang tidur. Ia gemetaran sepanjang malam. Keesokan harinya, tak ada seorang pun yang menyebut soal Tin Aung. Bahkan namanya tidak disebut. Seperti dilarang. Seperti kapal ini punya hukum sendiri. Bagas memberanikan diri bertanya ke Arif. Kamu dengar suara tadi malam? Arif tak menjawab langsung namun ia mengeluarkan sesuatu dari bawah kasurnya. Sehelai sobekan pakaian yang basah, penuh noda coklat kehitaman. Ini punya siapa? Bagas bertanya dan Arif menatap Bagas lama. Yang hilang tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu kita menyusul. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering. Bagas mendengar suara ketukan dari balik dinding besi kapal. 3 kali, lalu diam. Kadang terdengar suara rantai diseret, meskipun tidak ada siapapun di lorong itu. Yono pernah ditemukan tengah malam berjalan sendiri ke ruang pendingin. Mulutnya bergumam mengucapkan kata tenggelam-tenggelam. Saat ditarik kembali ke tempat tidur, ia tak ingat apa-apa. 3 malam setelah kematian Tin Aung, Bagas mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya di tengah laut, sendirian, terapung dalam kegelapan. Mayat-mayat muncul dari bawah mereka adalah para ABK yang hilang, tubuh mereka membusuk dengan mata kosong, mulut penuh berisi pasir laut. Mereka berusaha menarik tubuh Bagas ke dalam, memeluknya erat, mencakar kulitnya, dan berbisik serempak. Kami tumbal pertama. Kamu berikutnya. Bagas terbangun sambil berteriak. Dadanya penuh goresan, seolah ada kuku yang mencakar saat ia tidur. Para ABK mulai membicarakan bahwa Ocean Brave membawa kutukan. Arif akhirnya mengakui satu hal lagi. Kapal ini bukan kali pertama kehilangan orang. Dulu namanya bukan Ocean Brave. Sebelum dicat ulang namanya Sea Widow. Ada kebakaran di atas kapal itu dan 8 orang ABK terpanggang hidup-hidup. Lalu kapal ini tetap dipakai? Karena untungnya besar. Lebih murah mempekerjakan ABK ilegal yang tak akan dicari oleh siapa-siapa kalau mereka menghilang. Bagas mulai mengerti. Mereka bukan hanya budak, mereka adalah bahan bakar. Pada suatu malam, saat badai menerjang dan petir menyambar-nyambar, kapal terombang-ambing dengan hebatnya. Bagas dan Arif ditugaskan untuk memeriksa bagian bawah Palka. Mereka membawa lampu kecil dan turun perlahan. Saat membuka pintu besi, lampu seolah bergetar. Udara di bawah sana terasa sangat dingin. Asap tipis seperti kabut menyelimuti ruangan. Dan di sudut, mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah altar kayu kasar, berlumur darah, dengan lilin-lilin mati di sekelilingnya. Di atas altar itu tergantung jimat dari tulang ikan dan potongan kain para ABK. Bagas mendekat dan melihat tulisan samar yang terdapat di papan altar. Yang sudah diberikan pada laut, tidak boleh diminta kembali. Arif menarik Bagas keluar. Kita harus segera pergi dari sini. Sebelum kita jadi tumbal berikutnya. Langit menghitam dengan cepat sore itu, seperti dilukis tinta pekat yang tumpah dari ujung dunia. Petir menyambar dari kejauhan, dan angin laut berhembus menggila. Gelombang besar menghempas Ocean Brave seperti ingin menelannya bulat-bulat. Tapi kapal itu tidak berhenti. Kapten memerintahkan semua ABK untuk tetap menarik jaring dan memilah hasil tangkapan di atas geladak yang sudah licin seperti es. Suara guntur menggertak langit, namun tak bisa menandingi suara bentakan mandor yang menggiring para pekerja seperti ternak. Bagas seketika menggigil, bukan karena dingin semata, tapi firasat yang makin dalam menusuk ulu hatinya. Sudah seminggu sejak Tin Aung hilang. Kapal ini terasa tak pernah sama lagi. Malam itu, setelah 20 jam bekerja,
Bagas mendapat giliran untuk membawa hasil tangkapan ke ruang freezer, sebuah ruang beku besar tempat ikan-ikan disimpan bertumpuk dalam suhu di bawah nol. Ruangan itu ada di perut kapal, dan hanya bisa diakses melewati pintu besi yang berat. Saat pintu dibuka, kabut dingin langsung menyapu wajahnya. Ia masuk perlahan, mendorong troli berisi tong ikan. Matanya menyesuaikan diri dengan cahaya lampu redup yang berkedip seperti sumbu yang nyaris mati. Ia membongkar satu tong untuk menyusunnya dengan lebih rapi. Namun pada saat ia menyibak lapisan ikan beku, tangannya menyentuh sesuatu yang bukan ikan melainkan kulit yang sudah dingin dan lembek. Urat-urat membiru tampak jelas. Bagas mundur satu langkah. Ia menatap ke dalam tong, dan membeku. Di bawah lapisan ikan makarel, terdapat wajah manusia. Matanya setengah terbuka. Mulutnya sedikit menganga. Kulitnya mengelupas membiru, dan dari leher ke bawah tertutup es dan daging ikan. Tubuh itu telah kaku, setengah terlipat, seolah tubuh itu dibuang seperti limbah. Itu adalah sesosok mayat. Bagas hampir saja muntah. Ia berlari keluar, troli ikan ia tinggalkan, napasnya memburu saat mendobrak pintu besi dan jatuh ke lantai lorong. Apa yang kau lihat? Terdengar suara itu datang dari belakang. Mandor itu berdiri di ambang pintu freezer, wajahnya gelap seperti kabut dingin di belakangnya. Bagas tergagap dan berkata, Di sana ada manusia? Mandor mendekat, ia segera menarik kerah bajunya dan berkata, Dengar baik-baik. Tidak ada yang kau lihat di sini. Itu semua hanya bayangan. Ikan yang menumpuk. Kau terlalu kapik dan kau mulai berhalusinasi. Tapi aku lihat. Tamparan keras menghantam pipi Bagas. Kau mau dianggap gila. Dikurung seperti yang sebelumnya. Malam itu, Arif mengunci pintu kamar mereka dari dalam. Bagas duduk memeluk lutut, wajahnya masih terlihat pucat. Arif tahu sesuatu telah terjadi. Kau melihat mereka juga ya? Arif bertanya dan Bagas pun mengangguk. Ada mayat di freezer. Disembunyikan di antara tumpukan ikan. Arif menatapnya lama, lalu bicara pelan, seperti berbisik ke langit-langit kapal. Aku juga pernah lihat. Tapi aku diam saja karena aku tahu siapa dia. Siapa? Namanya Kim Dong. Seorang ab Korea. 3 bulan yang lalu dia muntah darah terus. Tidak bisa kerja. Kapten bilang dia tak bisa ikut tur berikutnya. Keesokan harinya dia hilang. Katanya loncat ke laut. Padahal ia dibunuh? Tidak tahu pasti, ada beberapa yang bilang sakit atau cedera, selalu dibilang hilang. Dan kalau mayatnya disimpan mungkin itu bukan untuk dibuang. Beberapa hari berikutnya, Bagas menyadari satu pola aneh. Salah satu ABK Vietnam yang sering kesurupan, tiba-tiba pingsan pada saat shift malam. Ia mengerang, memeluk perutnya. Tapi bukannya dibawa ke ruang medis, yang memang tak pernah dipakai, ia dibawa oleh 2 anak buah kapten, ke ruang freezer. Dan ia tidak pernah kembali. Bagas mencatat, dalam waktu sebulan, sudah ada 4 orang yang sakit, lalu menghilang. Tak pernah ada kabar yang dikirim ke keluarga. Tak ada surat, tak ada dokumen kematian. Seolah mereka tidak pernah berada di dalam kapal. Bagas akhirnya berani menyimpulkan. Orang-orang ini dibunuh secara pelan-pelan. Begitu mereka sudah tak berguna, mereka akan dijadikan sampah di antara ikan. Malam berikutnya, suara di Palka terdengar semakin jelas. Yono mulai menggambar sesuatu di dinding kayu tempat tidur, gambar sosok-sosok manusia yang berdiri kaku dalam peti es, dengan mata mengarah ke atas, menatap Tuhan yang sudah meninggalkan mereka. Suatu malam, saat badai terbesar datang, suhu di kapal turun drastis. Bagas terbangun, mendengar suara ketukan, bukan berasalah dari pintu kamar, melainkan dari bawah lantai. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu berirama dengan pelan. Seperti seseorang, atau sesuatu, mengetuk dari dalam freezer. Pagi harinya, kapal melewati zona laut yang sunyi di mana radio mendadak mati dan sinyal hilang. Semua ABK diminta kerja ekstra karena gelombang tenang jarang terjadi. Tapi suasananya seperti pemakaman. Sepi, dingin, dan ada bau busuk yang entah datang dari mana. Saat ia sedang menarik jaring,
Bagas menoleh ke arah ruang freezer yang pintunya sedikit terbuka. Dan dia melihat, satu tangan putih mencuat dari tumpukan ikan. Dan tangan itu bergerak. Arif menarik Bagas cepat-cepat, memaksanya untuk menjauh. Kau harus kuat karena kita belum bisa kabur. Tapi kita bisa bertahan. Bagaimana kalau kita menjadi yang berikutnya? Arif menatap langit dan berkata, Kalau mayat-mayat itu bisa bicara, mereka pasti akan minta satu hal. Apa? Balas dendam. hari-hari di Ocean Brave berubah semakin mencekam. Bukan hanya karena kerja paksa, kelaparan, dan rasa sakit, tetapi karena rasa takut. Bukan lagi pada kapten atau mandor, tapi pada mereka yang tak lagi hidup, namun belum benar-benar mati. Bagas mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya seperti setiap malam, lorong dek bawah menjadi lebih sunyi, lampu sering padam sebentar, dan bau amis berubah menjadi bau busuk. Seolah darah yang dulu tumpah masih menetes di balik dinding logam. Arif mengajak Bagas berbicara di ruang mesin yang berisik, tempat suara percakapan bisa tersembunyi. Sudah cukup. Kita berempat harus segera keluar dari kapal ini, kata Ari. Aku, kamu, Yono, dan 2 ab Myanmar sudah sepakat. Keluar? Kemana? Kita tunggu kapal suplai datang. Biasanya ada pengantaran logistik 2 minggu sekali. Saat mereka mendekat, kita lemparkan sinyal. Minta pertolongan atau kalau perlu, lompat dan berenang. Kalau ketahuan? Arif menatap lurus ke mata Bagas dan berkata, Kita sudah mati di sini. Lebih baik kita mencoba untuk hidup kembali. Rencana disusun dengan diam-diam. Mereka menyimpan sebotol kecil minyak dan kain untuk membuat api kecil sebagai alat sinyal darurat. Namun, entah siapa, ada seseorang yang membocorkan semuanya ke mandor. Pada pukul 2 dini hari, Bagas dibangunkan oleh suara teriakan dan jeritan. Di dek atas, terlihat Arif dan 2 ABK Myanmar ditelanjangi, dipukul dengan pipa logam, lalu mereka diikat di tiang besi di bawah lampu sorot. Esoknya, kapal berjalan lagi, tapi suara aneh mulai terdengar dari ruang mesin. Bagas yang mendapat shift untuk membersihkan area bawah, mendengar jeritan samar. Ia berhenti di dekat generator utama, dan mematikan musik kecil di headsetnya. Tolong? Panas? Tolong? Suaranya terdengar lirih, seperti uap keluar dari celah. Bagas berjalan mendekat. Terlihat sebuah tangan hitam tergantung di sela-sela logam. Ia panik dan segera berlari ke atas, namun tak ada seorang pun yang percaya. Seperti biasa, mandor hanya berkata, panas mesin bisa membuatmu berhalusinasi. Fokus kerja saja. Jangan jadi beban pikiranmu. Tapi malam itu, jeritan kembali terdengar, dan makin jelas. Dan bukan cuma Bagas yang mendengarnya. Beberapa malam kemudian, Yono, yang biasanya pendiam, mulai bergumam dalam tidur. Ia berteriak, lalu menangis. Bagas membangunkannya, dan Yono menangis seperti anak kecil. Aku lihat dia. Masuk lewat lubang angin, wajahnya rusak, dagingnya meleleh, dan dia menunjuk ke arahku. Dia bilang, giliranmu. Malam berikutnya, seorang ABK lain bernama Pak Rahim menghilang dari tempat tidurnya. Spray tempatnya tidur basah, seolah ia diseret keluar. Dan di dinding kamar, dengan embun air laut, terbentuk tulisan samar. Kami tidak tidur. Bagas bermimpi lagi. Kali ini, ia berdiri di dek kapal yang hancur, air laut berubah warna menjadi kehitaman, dan di bawahnya ratusan tangan muncul. Semua dengan wajah menyerupai para ABK yang telah menghilang. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka. Satu suara bergema. Yang mati di sini tak akan tenang sampai kapal ini karam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin dan telinga masih berdengung. Malam-malam selanjutnya, satu persatu ABK mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Mereka berbicara sendiri, mengigau dalam bahasa yang bukan milik mereka, mencakar dinding, atau menjerit tanpa sebab. Di ruang makan, mangkuk nasi sering ditemukan penuh darah. Tapi saat ditunjukkan ke mandor,
isinya berubah kembali menjadi nasi biasa. ABK berubah menjadi seperti zombie hidup, mereka bekerja tanpa jiwa, hanya karena takut atau pasrah. Dan Bagas tahu, pemberontakan telah gagal. Tapi kini yang sudah mati mulai mengambil giliran mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu terombang-ambing di laut lepas, Ocean Brave mendekati sebuah daratan. Tapi bukan pelabuhan resmi yang menyambut mereka, melainkan sebuah dermaga reot yang tersembunyi di balik tebing karang. Tempat itu tidak tertera di peta, tanpa mercusuar dan tanpa bendera suatu negara. Langit gelap terlihat bulan terselip di balik awan. Bagas dan beberapa ABK lain berdiri di dek, terpaku memandangi pelabuhan itu. Kapal merapat pelan dan gak ada petugas seorang pun. Hanya ada beberapa pria bertudung gelap menunggu di atas dermaga, berdiri di balik lampu kabur yang berkelap-kelip seperti ingin padam. Mereka tak berbicara, hanya saling memberi isyarat. Sejumlah peti besar diangkut keluar dari dalam kapal oleh kren. Bagas melihat sekelebat isi salah satu peti yang terbuka sedikit saat dipindahkan dan itu bukan ikan. Ada sesuatu yang terbungkus dalam plastik, bentuknya terlalu manusiawi. Bagas mencoba mendekat, tapi Arif menahan bahunya. Jangan terlalu dekat. Ini urusan mereka. Mereka? Orang-orang yang mengendalikan kapal ini dari darat. Lebih berbahaya dari kapten. Keesokan harinya, Bagas mendapat tugas di ruang freezer. Saat membuka salah satu peti es untuk memastikan isinya, bau busuk segera menyergap hidungnya seperti tamparan. Isi peti itu terdiri dari tulang belulang manusia seperti organ-organ, kepala. Semuanya terbungkus rapi seperti daging segar, dan ditandai dengan label asing. Bagas terduduk lemas melihat sebuah peti yang ditandai dengan label menampilkan kode dan nama kecil yang dikenalnya. Rahim 45 kg SGP. Itu adalah Pak Rahim. Salah satu ABK yang hilang seminggu yang lalu. Ia bukan hilang tetapi ia telah dijual. Setiap mayat menjadi angka dan berharga. Setiap hati, ginjal, kornea punya nilai. Tidak ada asuransi, tidak ada pelaporan. Hanya ada catatan gelap yang ditulis dalam buku yang tidak pernah keluar dari kapal. Mandor dan kapten diam-diam bertransaksi malam-malam. Kadang, ABK yang pingsan dibawa ke ruang medis dan tak pernah kembali. Bagas mulai mengingat mimpi-mimpinya seperti tubuh-tubuh yang melayang di laut, mata-mata kosong yang mengawasinya. Mereka bukan cuma arwah penasaran, mereka adalah korban suatu bisnis. Setelah malam itu, simbol aneh mulai muncul di dinding ruang tidur, terdapat lingkaran dengan 3 mata. Salah satu ABK yang berasal dari Vietnam yang biasa kerasukan menggambar itu secara terus-menerus. Saat ditanya, dia hanya menggumam. Darahnya belum cukup. Dagingnya belum utuh. Mereka akan mengambil lebih. Bagas mulai takut bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada sesuatu yang membutuhkan darah. Seolah laut itu sendiri kini menuntut bagian. Pelabuhan gelap ditinggalkan sebelum pagi menyingsing. Kapal kembali ke laut, tapi suasana di dalam Ocean Brave telah berubah. Terasa lebih dingin, lebih gelap. Mesin seringkali mati mendadak. Alat komunikasi mulai terganggu. Dan pada malam itu, Bagas bermimpi melihat dirinya sendiri berada di atas meja operasi. Tubuhnya terbuka, jantungnya telah diambil, dan sosok berseragam mandor menimbangnya dengan senyuman penuh kepuasan. Ia terbangun dengan dada yang sakit dan napas sesak. Di luar sana, suara erangan terdengar dari dalam ruang medis. Langit mendung menggantung ketika Ocean Brave meninggalkan pelabuhan gelap. Wajah para ABK kusam seperti langit, tak ada lagi harapan, tak ada lagi tenaga, mereka hanya diam dan pasrah. Namun bagi Bagas, diam sudah tak lagi cukup. Ia dan 2 orang ABK lainnya seperti Yono dan San, bertekad untuk melapor. Setibanya kapal di pinggiran perairan terdekat, mereka menyelinap ke dek komunikasi dan mengirim sinyal lewat radio darurat. Hanya 2 kalimat yang berhasil dipancarkan sebelum alarm berbunyi. Kapal ilegal, perdagangan organ, tolong kami. Tak butuh waktu lama. Bagas, Yono, dan San langsung digiring ke gelada atas, mereka ditendang, dipukuli, lalu diseret ke bawah kapal. Mandor mengamuk hebat dan berkata, "Kalian pikir kalian bisa lolos? Kalian pikir mereka bisa menangkap kami? Tidak.
Kalian adalah bagian dari kapal ini sekarang. Dan kapal ini tidak pernah membiarkan siapapun pergi. Mereka dilempar ke dalam ruang mesin lama, ruang yang sudah tidak digunakan lagi, ruangan itu berkarat, dan nyaris tidak ada ventilasi. Pintu pun segera dikunci dari luar. Ruangan itu sangat sempit, pengap, dengan bau solar basi bercampur bau daging busuk. Dindingnya dipenuhi goresan-goresan, entah dari pisau, kuku, atau sesuatu yang lebih gelap. Beberapa tulisan tergores dalam bahasa yang tak dikenali. Huruf melingkar seperti paku dan tulang. Dari bawah, terdengar suara gerakan. Seperti tangan menyeret rantai. Seperti napas orang kehabisan udara. Seperti seseorang, atau sesuatu, menunggu. Pukul 3 pagi. Terlihat cahaya satu-satunya yang berasal dari lampu senter kecil Bagas. Tapi tiba-tiba, mati. Semuanya menjadi gelap total. Kemudian, muncul sebuah suara. Kalian gantikan kami. Sinar samar muncul dari sudut ruangan. Kabut tipis merayap dari sela-sela lantai. Dan dari dalam palka yang berkarat, muncul satu demi satu sosok yang tidak jelas. Mereka bukan manusia lagi. Kulit mereka telah membusuk dengan mata putih kosong menatap tajam. Mulut mereka terbuka seperti hendak menelan seluruh ruangan. Bagas melihat wajah yang ia kenal. Pak Rahim, ABK Myanmar, bahkan Arif, tapi dalam versi yang telah rusak, robek, dan mereka membisikkan bahasa asing. Sebuah gumaman berulang. Pelaut mati takkan pernah tenggelam. Kami tinggal di bawah. Kami menunggu kapal ini karam. Mereka tidak ingin kita mati di sini. Mereka ingin kita melihat sesuatu. Mungkin sesuatu yang lebih buruk. Bagas hanya menjawab lirih dan berkata. Atau mereka ingin kita menjadi bagian dari mereka. Langit kelabu menutup rapat seperti kelambu kematian. Laut bergulung, angin mengaum, dan hujan mengguyur Ocean Brave bagaikan cambuk ilahi. Namun tak ada upaya untuk berlindung atau mundur. Kapten tetap memerintahkan kapal melaju menuju ke perairan berikutnya. Sinyal darurat tidak bisa digunakan. Kompas berputar-putar liar. Mesin mulai berderak seakan hendak meledak. Satu teriakan menggema dari ruang mesin. Api meledak dari salah satu panel, menyemburkan percikan dan kabut hitam yang tebal. Listrik padam total. Sirine berbunyi nyaring tidak karuan. Seluruh kapal bergetar seperti dirasuki sesuatu yang menjerit di dalam tulang-tulangnya. Kapten berteriak keras dari dek atas, jaga posisi dan jangan panik. Tapi tak ada seorang pun yang peduli. Salah satu ABK, Min, berlari keluar, ia langsung terlempar ke laut oleh gelombang yang tinggi. Badai menghantam buritan dengan kuatnya. Satu persatu, ABK mulai menghilang. Dua ditemukan dengan leher patah di dapur. Satu lagi ditemukan tergantung di ruang jaring. Bagas bersembunyi di dalam ruang peta ketika pintu terbuka sendiri, dengan pelan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua berjaket pelaut sobek. Wajahnya keriput, matanya kosong, namun tenang. Kau masih hidup? Katanya lirih. Aku dulu adalah awak kapal ini. Yang pertama dan yang hilang sebelum kapal ini berubah menjadi rumah jagal. Kau harus keluar. Bawa satu pesan kepada mereka di luar sana, hentikan kapal ini. Tenggelamkan. Atau kutukan akan terus berjalan. Bagas dan Yono berlari menuju ruang mesin. Di sana, mereka melihatnya, inti mesin kapal. Mesin itu berdenyut seperti organ hidup. Dinding bergetar, dan dari sela-sela mesin, terlihat tangan-tangan hantu mencuat, mencekik udara, menarik rantai, serta mencakar logam. Yono mengorbankan dirinya, ia memotong saluran utama mesin dengan kampak yang membuat ledakan kecil dan api segera menyambar kemana-mana. Bagas terdorong ke belakang, ia nyaris saja jatuh ke palka api. Dari balik asap, ia melihat Yono tersenyum kepadanya sebelum tubuhnya ditelan kobaran api. Kabin kapten meledak dari dalam. Duar, terdengar sebuah ledakan hebat. Gak ada satupun yang selamat. Bagas tersungkur ke atas dek, ia tak sadarkan diri, sementara kapal mulai tenggelam perlahan di bawah hujan badai. Tapi sebelum kegelapan sepenuhnya menyelubungi dirinya,
ia melihat sesosok pria tua yang berdiri di tiang utama, tersenyum dan kemudian menghilang bersama kabut dan hantu-hantu yang lain ikut lenyap ke dalam laut yang gelap. Kabut tebal menyelimuti pagi ketika kapal patroli Garuda Laut 05 menyisiri perairan selatan, beberapa mil dari batas SETI. Di kejauhan terlihat sesuatu mengapung, seperti sepotong kayu. Tapi ketika didekati, ternyata itu bukan sepotong kayu. Itu adalah seonggok tubuh manusia. Dan tubuh itu masih hidup. Bagas masih bernafas. Ketika tubuh Bagas dibawa ke atas kapal, tubuhnya mengalami dehidrasi parah, kulitnya pecah dan gosong terbakar matahari laut mengakibatkan luka bakar yang serius, dan matanya kosong seperti terhisap ke dasar lautan. Ia berulang kali menggumam, "Jangan biarkan aku kembali ke sana." Di rumah sakit pelabuhan, Bagas sempat koma selama 2 hari. Ketika akhirnya ia bangun, para petugas imigrasi, polisi laut, dan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan silih berganti mendatanginya. Mereka ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi di kapal Ocean Brave. Dan Bagas pun mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya, apa adanya. Perekrutan ilegal, kehidupan budak di atas kapal, banyak ABK yang dibunuh dan dibuang ke laut. Kemudian mayat dalam freezer, kartel penjualan organ tubuh dan kutukan kapal dan arwah gentayangan serta sosok tua yang menyelamatkannya dan juga kematian Yono dan amukan laut. Beberapa dari mereka tampak saling pandang. Beberapa di antaranya bahkan tersenyum samar. Senyum tanda tidak percaya. Salah satu pejabat berkata, Saudara Bagas, kami akan mencatat laporan Anda. Tapi perlu diverifikasi, ya? Karena tidak semua yang Anda katakan dapat dibuktikan secara forensik. Setelah 2 minggu mendapatkan perawatan, Bagas dipindahkan ke rumah aman karena terdapat ancaman terhadap dirinya. Beberapa media lokal mulai mencium kisahnya, dan menyebutnya sebagai ABK dari neraka laut. Tetapi sebelum beritanya terus berkembang, beberapa portal ditutup, dan wartawan yang mewawancarai Bagas secara misterius menghilang. Seorang petugas penyelidik diam-diam mengatakan kepada Bagas, "Kamu menyentuh sebuah sindikat besar. Kapal itu mungkin sudah tenggelam, tapi orang-orang yang mendanainya masih hidup, dan mereka sangat berkuasa." Beberapa hari kemudian, Bagas menerima tawaran tutup mulut dari seseorang berpakaian resmi. "Kami akan membantu proses pemulanganmu dengan kompensasi. Tapi, kamu tidak perlu bicara lagi soal apa-apa yang kau alami di atas kapal itu. Fokus saja pada kehidupan barumu." Bagas akhirnya meminta bantuan dari sebuah organisasi kemanusiaan untuk bisa membantunya kembali ke kampung halamannya yang berada di sebuah desa kecil di pesisir tempat semuanya dimulai.